Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang BIMTEK Guru Belajar seri Guru Merdeka Belajar. Nah, nih buat teman-teman nih yang pengen nambah-nambah sertifikat. Nah, nih Kementerian sudah memberikan pelatihan 32 JP. Langsung aja diikutin ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus buka pencarian ya, mesin pencarian. Boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan Opera, boleh menggunakan yang lainnya. Nah, yang pertama kita harus ketik dulu guru belajar ya, guru belajar. Nah, di sini kita cari nih guru belajar ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, ada guru belajar dan berbagi. Kemudian yang kita pilih adalah guru belajarnya. Nah, kemudian di sini sudah ada ya. Nah, tapi untuk langkah pertama, ini ada beberapa pilihan ya, tapi langkah pertama kita harus masuk dulu menggunakan akun SIM PKB kita. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan akun SIM PKB ya. Nah, kemudian kita diberikan ada pilihan-pilihan pelatihannya. Nah, karena kita akan melakukan kegiatan untuk guru mereka belajar, kita pilih aja yang ini ya. Langsung kita pilih selengkapnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa memilih dulu ada jadwal kelasnya ya. Nah, karena saya sudah memilih di sini angkatan 14 ya. Nanti seperti ini. Kalau di angkatan 14 ini rentang waktunya dari Senin 17 Oktober sampai Senin 24 Oktober ya. Langsung aja kita klik mulai. Kemudian ya di sini ada sambutan seperti itu ya. Seperti apa sih tujuan dari program guru belajar dari seri Guru Merdeka Belajar ini ya. Jadi nanti tujuannya ya ini tujuan umumnya menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri, kemudian berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir. Kemudian adapun tujuan khususnya nanti bisa dibaca langsung ya. Kemudian siapa sih yang bisa mengikuti program ini ya? Nanti bisa dibaca langsung. Ada guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian lainnya bisa dicek langsung ya. Nah, kemudian di kurs kontennya ya. Di sini ada kegiatan-kegiatannya apa saja sih? Nah, ada pengantar program, tujuan pendidikan, konsep merdeka belajar, kemudian konsep guru merdeka belajar dan lainnya sampai asesmen pasca program. Nah, kita harus buka yang ini dulu ya. Tidak bisa langsung menuju ke sini. Kita harus satu persatu diselesaikan. Kita langsung klik aja pengantar program. Nah, di sini ada pembukaan program. Kita pilih ya. Nah, seperti apa sih pembukaannya ya? Nanti di sini ada sambutan seperti apa program pelatihan guru merdeka belajar ini bisa dibaca. Kemudian kita next topik, kita menuju ke aktivitas yang pertama, asesmen pra program. Nah, ini dia nih. Buat teman-teman, pasti bingung nih. Jawabannya apa? Saya bantu ya. Di sini kita kerjakan sama-sama. Di sini saya bisa pastikan jawabannya mantap lah ya. Bisa menghasilkan nilai yang maksimal. Oke, kita langsung aja start quiz. Nah, di sini nih urusan utama pemimpin merdeka belajar ya, urusan pertamanya itu miliknya siapa itu? Ya, di sini ada kita diminta memilih ya. Urusan utama pemimpin merdeka belajar adalah ini ada ABCD ya, melakukan manajemen dan administrasi sekolah. Kemudian ada melakukan contoh baik pembelajaran di kelas, kemudian melakukan perubahan praktek pembelajaran di sekolah, atau yang terakhir yang D ya, mengawasi para guru agar bekerja secara optimal. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, tepat yang ini ya. Saya anggap ini A, B, C, D ya.
Saya memilih yang C, yaitu melakukan perubahan praktek pembelajaran di sekolah. Kita next aja. 3 komponen pemimpin merdeka belajar. A. Komitmen, mandiri, dan refleksi. Kemudian B. Pemimpin merdeka belajar. Yang C. Perubahan praktik pembelajaran. Kemudian yang D. Rencana, aksi, refleksi. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, betul. Yang paling tepat adalah komitmen, mandiri, dan refleksi. Itu adalah 3 komponen pemimpin merdeka belajar. Kemudian soal nomor 3. Konsep belajar yang penting dipahami oleh pemimpin merdeka belajar adalah A. Belajar itu menyenangkan. B. Belajar itu melibatkan murid. Yang C. Belajar itu mencapai nilai ujian. Atau yang D. Belajar itu mengacu ke kurikulum. Kira-kira yang mana? Ya, ini sudah dalam ruang lingkup kita banget nih ya. Nah, yang paling tepat adalah belajar itu melibatkan murid. Nah, kemudian selanjutnya, yang keempat, pemimpin merdeka belajar yang memimpin umpan balik dari orang lain berarti A. Masih butuh pertolongan orang lain. B. Malu karena masih melakukan kesalahan. C. Melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan. Atau D. Hanya membuat orang lain jadi kerepotan. Yang mana? Ya, yang C ya. Melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan. Kemudian, soal nomor 5. Pemimpin merdeka belajar dipandang anggota timnya sebagai pemimpin yang bagaimana? A. Emosi dan perasaan anggota tim. B. Bersikap tegas terhadap mereka yang keliru. Atau yang C. Berwibawa yang membuat orang segan. Atau D. Menyenangkan karena sering memberi hadiah. Gimana? Yang mana yang paling tepat? Gimana? Sikap seorang pemimpin ya, pemimpin merdeka belajar. Ya, yang paling tepat adalah memahami emosi dan perasaan anggota tim ya. Oke, soal nomor 6. Apa yang membuat pengadopsi awal berperan sebagai penggerak perubahan? A. Menghambat perubahan. B. Melakukan inovasi. C. Senang mencoba. Atau D. Mengajarkan perubahan. Namanya juga guru penggerak ya. Penggerak perubahan, yaitu jawabannya adalah mengajarkan perubahan. Yang pastinya ke arah yang lebih baik ya. Oke, kita cek nomor 7. Inilah alur respon masyarakat yang dihadapi penggerak perubahan. A. Diabaikan, ditertawakan, dikritik, diterima. Atau yang B. Diabaikan, dibiarkan, ditolak, dilupakan. Atau yang C. Dibiarkan, ditolak, dibantah, diterima. Atau yang D. Dibiarkan, dikritik, ditolak, dan diterima. Kira-kira mana nih? Kalau misalnya respon masyarakat terhadap penggerak perubahan, biasanya ya pasti diabaikan, ditertawakan, dikritik, tapi akhirnya diterima ya. Oke, yang nomor 7A ya jawabannya. Oke, nomor 8. Alasan mengapa masyarakat akhirnya menerima perubahan. Nah, apa nih yang membuat masyarakat itu akhirnya yang tadinya menertawakan akhirnya menerima? A. Diwajibkan pemerintah, ya. B. Terbukti manfaatnya. C. Tidak ada pilihan lain. Atau D. Bersikap terserah. Kira-kira mana nih? Apa yang membuat masyarakat akhirnya menerima perubahan yang kita buat? Yang pasti ada manfaat yang terbukti ya di sini ya, terbukti manfaat dari perubahan yang kita lakukan. Tepat sekali. Nah, yang ke-9. Siapa yang perlu diyakini untuk mendukung perubahan? Siapa nih? A. Mereka yang menjadi inovator. B. Mereka yang visioner terhadap perubahan. C. Mereka yang menghambat perubahan. Atau D. Mereka yang enggan terhadap perubahan. Gimana? Yang mana pilihannya yang paling tepat? Yang perlu diyakini untuk mendukung perubahan. Yang pasti orang yang memiliki visi untuk melakukan perubahan ya. Mereka yang visioner terhadap perubahan. Jadi inovasi-inovasi itu
dikumpulkan. Kemudian itu yang kita pilih ya. Kita pilih orang yang memiliki inovasi lebih ya. Kemudian nomor 10, apa manfaat teori penggerak perubahan pendidikan? A. Menjadi landasan teori kajian ilmiah. B. Menjadi materi pada seminar pendidikan. C. Menjadi panduan bagi penggerak perubahan. Atau D. Menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan. Yang mana kira-kira? Ya, yang tepat adalah menjadi panduan bagi penggerak perubahan. Oke. Nah, ini nih. Nomor 11. Apa yang menjadi modal utama bagi penggerak perubahan? Apa kira-kira? A, B, C, D. Oke. Yang mana yang paling tepat? Ya, betul sekali. Yang paling tepat adalah kapasitas diri sebagai seorang penggerak. Oke, nomor 12 nih. Nomor 12. Apa peran komunitas guru atau pemimpin sekolah dalam perubahan pendidikan? A. Komunitas adalah media dan sasaran perubahan. B. Komunitas adalah penghambat perubahan. C. Komunitas adalah pemberi ruang nyaman. Atau D. Komunitas adalah tempat buat bersaing. Nah, gimana nih Bapak Ibu Guru? Yang mana? Ya, paling bijak kita memilih yang ini. Komunitas adalah media dan sasaran perubahan. Oke, nomor 13, penggerak perubahan pendidikan seharusnya bagaimana sih? A. Melakukan perubahan yang sopan dan santun. B. Melakukan perubahan sesuai norma masyarakat. C. Melakukan perubahan meski dipandang aneh. Atau D. Melakukan perubahan sesuai kebijakan dan aturan. Gimana? Yang mana yang paling tepat? Ini nih, melakukan perubahan meski dipandang aneh. Biasanya inovator-inovator itu dipandang sebelah mata, tapi apabila sudah ada hasilnya pasti akan diacungi jempol ya. Ini jawabannya yang C ya. Kemudian nomor 14, setelah berhasil mempraktikkan perubahan, langkah penting penggerak perubahan adalah A. Memamerkan keberhasilan di berbagai forum. B. Mencari dan mengajari pengikut pertama. Yang C. Menerbitkan keberhasilan ke jurnal atau media massa. Atau yang D. Memberi arahan pada semua rekan guru. Nah, kira-kira mana nih? Kira-kira mana nih yang paling tepat? Kayaknya kalau menurut saya, yang ini ya, mencari dan mengajari pengikut pertama kita. Oke, nomor 15. Menjadi penggerak perubahan di fase awal berarti siap menerima respon berupa A. Diterima, B. Ditolak, C. Dipuji, atau D. Diabaikan. Kira-kira yang mana nih? Kalau misalnya di awal-awal ya, kita melakukan perubahan, yang pasti yang pertama kalau menurut saya pribadi pasti diabaikan ya. Diabaikan dulu. Kalau misalnya sudah ada hasil baru diterima. Nah, karena ini adalah nomor 15 adalah nomor terakhir, kita langsung finish quiz ya. Kita lihat hasilnya berapa ya. Oke. Oh, ternyata nilainya sempurna ya. Mendapat 15 dari 15 poin. Ada 100%. Oke. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Saya berharap pembahasan ini sangat berguna bagi Bapak Ibu Guru yang sedang melakukan BIMTEK Guru Merdeka Belajar Angkatan 14. Oke, akhir kata, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Tetap semangat ya. Terima kasih.